Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Dia berhak dipuji di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak ada seorang pun kelak yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat yang pertama terlontar dari lisannya adalah alhamdulillah. Bisa lihat ucapan yang pertama kali diucapkan penghuni surga adalah pasti alhamdulillah, bukan bullshit dah. Antum kalau pergi ke tempat yang paling indah, saking kagumnya biasa kalau orang Sunda teh ele-ele gitu ya. Orang Betawi mungkin bullshit dah gitu ya. Tidak dengan penghuni surga. Di 6 ayat Allah menyebutkan bahwa mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Bisa lihat pada contoh dua ayat saja dulu. Surat 7 ayat 43. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Mereka yang masuk ke dalam surga itu Allah hilangkan dari dada-dada mereka rasa dengki. Lalu mereka melihat sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Waqalu, lalu mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah sehingga kami bisa memasuki surga ini. Seandainya dahulu kami tidak diberi hidayah, walaupun kami dekat dengan hidayat-hidayat yang lain, kami tidak akan masuk dalam surga ini. Telah ya tahmid sebagai ucapan yang pertama terlontar dari lisan orang-orang yang akan menempati surga. Lihat lagi surat 39 Az-Zumar ayat 72, 73 ya. Begitu juga 74. Malaikat pun sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum ghazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Wa qila alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Ketika penghuni surga masuk, yang mereka ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, yang telah benar dan telah menepati janjinya kepada kami. Makanya kalau kita ditanya warisan Allah yang paling agung dan paling tinggi nilainya apa? Surga ya. Karena Allah bilang di 7 ayat
surga itu adalah Allah wariskan untuk orang beriman, ya. Tadi surat tadi wa awrathanal ard, ya. Allah mewariskan kepada kami surga ini. Jadi rumah warisan Anda di Menteng dengan surga enak-enak. Dan antum kayaknya nggak punya warisan di Menteng. Sebenarnya di Jalan Cendana kayaknya enggak nih. Ya. Tadi surat yang sama 7 ayat 43 juga sama. Akhir Allah bilang, aku wariskan surga ini bima ta'malun, disebabkan apa yang telah kalian perbuat dahulu, ya. Kemudian surat 18 ayat 11 dan 12, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mas, enak jadi ahli waris Bapak atau Allah? Maka berusahalah kita untuk selalu memuji Allah, bersyukur kepadanya, karena salah satu syukur itu adalah merupakan cabang dari keimanan. Maka Allah mengatakan, kalau kalian masih beriman dan masih bersyukur, aku tidak akan azab kalian. Surat 4 An-Nisa 147. Ya, mata falu mi'adabikum la in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian masih bersyukur dan tetap beriman kepada Allah. Ini menunjukkan syukur dan iman adalah satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Kenapa? Karena setan pertama kali menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari rasa syukur kepada Allah. Ya, jadi setan dalam strategi penyesatan kepada manusia itu adalah memalingkan hati manusia agar mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pernyataan sikap setan, statement setan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Lihat surat 7 Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan sesatkan mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Dan kamu tidak mendapati mereka banyak yang bersyukur kepadamu. Kenapa? Karena hanya sedikit saja yang bersyukur kepada Allah. Dan itu Allah ulang di 5 ayat. Lihat, ya, surat 34, surat Saba ayat 13. Setelah Allah memberikan karunia kepada keluarga Daud agar keluarga Daud bersyukur, Allah mengatakan, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada. Allah ulang lagi di surah 10 ayat 60. Allah jelaskan banyak. Allah mengakhiri, dzalika fadlullah, bahwa karunia Allah itu banyak sekali. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu bersyukur. Karena syukur adalah pintu gerbang menuju kepada kekufuran yang besar. Karena kufur itu ada 2. Dari syaitan pertama menyesatkan manusia untuk masuk kepada kekufuran yang besar. Dia melewati kekufuran, bukan kecil sih, kekufuran yang awal dulu. Kalau orang kufur ini pasti kemungkinan besar akan kufur kepada kufur yang kedua, ya, yaitu pertama kufur nikmat. Pertama apa? Kufur nikmat. Maka tujuan Allah memberi nikmat kepada kita itu agar dia menguji kita, bersyukur atau kufur. Ya, lihat surat 27, surat An-Naml ayat 40. Apa kata Sulaiman? Ayat ini panjang ya, saya potong-potong aja karena waktu kita terbatas.
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa innallaha wa man syakara ya ali nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Daud ketika Allah berikan kerajaan kepadanya, dia bilang inilah sebagian dari karunia Allah kepadaku, Tuhanku, agar dia mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kafir. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, maka sungguh syukur itu pahala untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Ya, barang siapa yang kafir di sini bukan kafir millah, tetapi kufur nikmat. Ya, walaupun dia kufur yang tidak mengeluarkan kita dari Islam, akan tetapi dia juga dosa yang paling besar. Karena salah satu indikasi dosa itu disifati dengan dosa besar apabila disertai dengan ancaman yang keras. Ya, tadi surat 4 kan udah jelaskan, aku tidak azab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah bilang kalau kalian tidak bersyukur, pasti aku sikat kalian dengan siksa yang keras. Surah 14 An-Nisa Ibrahim ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhanmu telah memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur pasti akan tambah nikmat. Jadi Anda tidak usah takut, syukur Anda pasti Allah balas. Sebab Allah menggunakan 2 kata takkid, isyarat di mana huruf menandakan Allah nggak main-main. La azidanna, la di sini lam takkid ya, diakhiri dengan nunut takkid. Kata Allah swear deh, kira-kira kalau you ya, gue serius loh, gitu loh, gue kagak main-main gitu. Kalau pakai bahasanya orang lemar gitu ya. Tapi Allah kan gak mungkin gue lo gitu ya. Nah, jadi Allah pasti maha menepati janji. Kemudian kata Allah wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba lihat bahwa janji Allah atas nikmat pasti tidak pernah diganggu gugat. Tetapi ketika Allah mengatakan azab, Allah menggunakan kata inna. Artinya bahwa sewaktu-waktu Allah bisa mengazabmu kalau dia mengampunimu. Jelas ya? Jadi azab Allah itu tidak kekal, tapi nikmat Allah itu kemungkinan akan kekal. Makanya penghuni surga itu kekal, tidak keluar-keluar. Jelas? Tetapi penghuni neraka itu sewaktu-waktu bisa keluar, tergantung tingkat kriminalitas yang dia buat di dunia. Kan kriminalitas yang kita buat, dosa itu kan ada tingkatan-tingkatan ya. Olehnya itu manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Maksudnya pahala dan dosa itu menentukan derajat seseorang. Lihat surat 6 Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatin, tiap-tiap kalian akan aku beri derajat, kedudukan, level bima berdasarkan apa yang dia perbuat. Jadi kualitas kita di hadapan Allah adalah prestasi berdasarkan amal-amal kita. Begitu juga dosa. Jadi semakin besar dosanya, tentu di neraka pasti sosialita beda dong kelasnya gitu ya. Antum pengen jadi sosialita neraka atau surga? Terserah aja deh gitu. Nah, jadi syukur itu salah satu yang menyebabkan kita. Maka perhatikan, ini menunjukkan ayat 7 tadi, surat 17 ayat 7 tadi menunjukkan bahwa Allah itu lebih rahim daripada Jabbar. Artinya kasih sayang Allah itu lebih besar dari murkanya. Jadi kalau kita sampai dicekik batang leher di azab, itu sudah terlalu amat gitu loh ya. Sudah teramat keterlaluan gitu loh. Karena tadi Allah bilang bahwa rahmatku pasti aku tambah, tidak ada keraguan. Tetapi ketika kata azab Allah lebih melonggarkan, ya, ini menunjukkan bahwa rahimnya Allah itu lebih besar daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah jelaskan pada surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku
yang telah melampaui batas atas diri-diri kalian, atas diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Maka tadi redaksi ayat tadi, ya, ketika Allah bicara nikmat, Allah juga kepastian tidak akan berubah. Tapi azab sewaktu-waktu bisa Allah cabut azab itu. Ya, artinya kita bikin dosa kemudian bertaubat maka Allah ampuni ya. Nah, tetapi setiap orang berkebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ini adalah celah. Ini adalah rahmat yang iblis ingin menjauhkan manusia darinya ya. Sehingga iblis bilang la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan sesatkan mereka sampai engkau tidak mendapati mereka mayoritas yang bersyukur. Maksudnya sedikit saja yang bersyukur kepadamu. Karena itulah yang dikatakan oleh iblis dalam surat 17 ya, ayat 62. Pasti aku akan sesatkan keturunan Adam kecuali sedikit saja yang selamat. Maka catatan kita hari ini, celah, pintu gerbang untuk masuk kepada kufur yang kedua adalah apa? Dipalingkannya manusia dari rasa syukur, yakni kufur nikmat. Kemudian kufur yang kedua adalah kufur millah, kufur terhadap agama. Jadi orang Yahudi, Nasrani semuanya adalah kufur millah. Dan tentu seseorang yang kufur kepada millah tentu lebih kekal di neraka ya, tidak akan keluar darinya. Maka apa kata Allah, dan dia mati dalam keadaan kufur seperti ini, dia tidak mampu membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Surat 98 Al-Bayyinah ayat 6, kata kufur yang ada pada ayat ini maksudnya adalah kufur millah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Maka mereka yang kafir seperti ini, seandainya dia punya emas seberat bumi, dia jadikan tebusannya nggak akan. Surat 3 Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar fala yuqbala min ahadihim al ardi dhahaba walau iftada bih. Orang yang kafir, milah maksudnya, dan meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan kafir, sekiranya dia memiliki emas seberat bumi untuk dijadikan tebusan agar terbebas dari azab, sekali-kali Allah tidak menerima tebusan itu. Maka mari kita waspadai sistem kerja syaitan. Yang pertama adalah melalaikan manusia dari apa? Dari syukur. Ingat, Qarun itu pada mulanya orang beriman loh. Pada mulanya dia orang yang beriman. Qarun itu pada mulanya dia beriman bersama Musa. Lihat surah 28 ayat 76. Qaruna min qaumi Musa, kata Allah. Bahwa Qarun itu adalah kaumnya Musa, beriman bersama dengan Musa sebelumnya. Didoakan oleh Musa agar dia kaya. Kemudian dia menjadi ingkar kepada Allah, bukan hanya kufur nikmat, tetapi sekaligus juga kufur terhadap milah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dan kufur nikmat yang paling besar adalah kufur nikmat ala Qarun. Ya mungkin kita juga demikian ya. Misalnya kalau antum dipuji orang gitu ya, hebat lu sekarang ya. Ya. Mudah-mudah kok bisa sampai senior manager umpamanya atau vice president gitu ya. Mulai kegeeran atau hidup membangkis kan, siapa dulu dong gua gitu loh. Ini kan Qarun sebenarnya. Bukannya memuji Allah. Terus sama dengan Qarun. Qarun juga dulu gitu persis Allah. Dia surah 28 ayat 78 ya. Apa kata Qarun? Ma'atatu min ilmi, min indi ilmi. Apa yang saya peroleh kan hasil ilmu saya. Jadi tidak ada campur tangan Allah. Kita sering gitu ya. Siapa dulu dong? Saya gitu loh. Ini sebenarnya bahasa Qarun abad 21 milenium.
Ya, hanya di mana membanggakan diri kita bahwa apa yang kita peroleh ini adalah ansih dari ilmu pengetahuan, kemampuan yang kita miliki, bukan wallahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan penentu rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Padahal antum kan dan anak kita ini kan Abdul Razak ya, hamba yang sudah dipatok rezekinya ya. Sementara Allah adalah Ar-Razzaq. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling kufur nikmat tapi level paling atas. Itu tadi apa? Menyandarkan apa yang kita miliki sama sekali bukan adalah min fadli rabbuna, min fadli rabbina, bukan dari karunia Rabb kita, tetapi min indi ilmi au min indi nafsi au min indi qawi. Ini adalah dari kekuatanku, dari diriku, dari skillku, dari ilmu dan keterampilanku, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ini adalah jalan yang disebut dengan khutuwatis syaitan. Jalan-jalan setan. Itu dulu ya. Kan kita baru bicara wala tattabi'u khutuwatis syaitan kan? Belum selesai loh, masih banyak. Ya, bahwa setan itu tidak akan pernah tidur, tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Salah satu sekali lagi adalah lewat pintu syukur. Sehingga dari syukur adalah kufur yang pertama, maka kita pasti kemungkinan besar akan terjerumus kepada kufur yang kedua. Contoh, kalau orang sudah kaya, ya kemungkinan dia akan jadi kufur yang kedua. Contoh, dengan kekayaannya dia berzina, ditanya, zina itu kan haram. Siapa bilang haram? Orang enak kok, dia mengingkari hukum Allah. Itu kan kufur milah namanya kan. Orang halal tuh suka sama suka. Wong sana maksa dia kok. Wong saya bayar aja sekali main 7 juta loh. Ya, saya tidak maksa dia. Ya kami deal kok. Gue tanya, gue telepon dia, baby dia gitu loh ya. Lo mau gak gitu kan? Jadi dia apa? Dia mengatakan pada Allah bilang la taqrabuz zina, bahwa zina itu maksudnya kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan bukan dengan lewat nikah ya. Tetapi dia bilang suka sama suka itu kan bukan zina. Artinya dia telah ingkar kepada hukum Allah bukan? Tanpa disadari dia telah terjerumus kepada kufur yang kedua, yaitu kufur millah. Waliya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah semoga tidak terjatuh kepada pintu-pintu kesesatan yang ditawarkan oleh syaitan. Saya kira itu dulu. Sekarang antum punya waktu 20 menit. Pakai ukuran jam itu untuk bertanya. Ada yang mau nanya enggak? Silakan Pak. Salatullah. Yang mau saya tanya tentang sholat. Di sholat yang 3 atau 4 ada ayat awal sifat kita terus dan akhir tawarruk. Bagaimana yang sholat wajib itu dua rakaat sunat atau wajib yang 2 rakaat? Iya, sudah. Iya. Yang 4 tidak usah dipertanyakan ya, karena kita udah maklum ya. Ikhtilaf ulama tentang apakah duduk tahiyat akhir atau rakaat terakhir pada setiap sholat yang 2 rakaat ada apakah iftisyari ataukah tawarruk. Ya, bahwa Imam Ahmad menguatkan duduk secara seperti duduk tahiyat awal pada rakaat ke-4 rakaat. Imam Syafi'i menguatkan yang duduk secara tawarruk. Dan berdasarkan dalil yang rajih, yang kuat adalah Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis Al-Amidi dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau semuanya dikumpulkan, maka seluruh tahiyat akhir duduknya adalah sama. Dan saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan 6 dalil yang dikumpulkan. Jelas ya? Jadi saya menguatkan, cenderung menguatkan berdasarkan kemampuan tarjih ya yang saya miliki, bahwa saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i karena hujahnya lebih kuat berdasarkan terakhir hadis dari Al-Amidi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi setiap duduk pada tahiyat akhir maka beliau duduknya adalah duduk tawarruk. Dan di sana lafaznya adalah setiap duduk pada rakaat yang terakhir maka beliau duduknya adalah duduk tawarruk. Sementara yang dibawa oleh para Imam Ahmad bahwa Rasulullah duduk pada setiap rakaat yang kedua. Ini kan hadisnya terlalu mutlak.
bisa rakaat kedua pada 4 atau kedua sendirian. Ya, tetapi ketika Al-Amidi membawa dalil dan ini sahih sama dengan yang tadi, menunjukkan bahwa rakaat yang terakhir berarti 4 atau 2 ya. Jadi dia bahasanya jauh lebih khusus. Sementara pada rakaat yang kedua duduk itu hadisnya lebih umum. Karena 2 bisa terjadi hanya 2 rakaat saja, bisa juga pada 4 lalu rakaat yang kedua. Tetapi hadis Al-Amidi lebih taksis karena di sana menjelaskan pada setiap rakaat yang terakhir. Wallahu a'lam. Jelas ya? Jelas, terima kasih. Temanya agak lengket dikit. Dari saya punya mertua, umurnya sudah 98 tahun, dan dia tuh gak pikun. Iya. Dan dia tuh berkali-kali minta pulang supaya diikhlaskan. Yang nama dari keluarga itu istri saya kurang ikhlas. Langkah apa yang kita lakukan tuh? Baik, sakit Pak? Tidak sakit. Baik, pulang ini pulang kemana? Ya, meninggal maksudnya. Ya, mungkin itu ya. Karena dia sholat, sholat, tapi udah gak tertib. Iya. Malam itu dikira asar, tapi itu berkali-kali. Oke, gak apa-apa. Ya, baik. Satu, Allah jadikan agama itu sangat mudah ya. Kata Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama kalian. Surah 22 Al-Hajj ayat 78. Dan tadi surat 7 ayat 42 sebelum 43. Allah bilang, walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallafu nafsun illa wus'aha. Orang yang beriman dan beramal salih tidak kami bebani mereka melampaui kemampuan mereka. Jelas ya? Jadi ini dasar hukum. Jadi kalau orang sudah usia segitu, kemudian dia pikun, maka jangan kita bebani beliau sesuai di luar kemampuannya. Biarin aja. Sebab kalau orang sudah Parkinson permanen secara psikologi, itu kalau dipaksakan menambah kacau filenya. Jadi tidak, itu mudarat lagi. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kemudaratan bagi beliau. Jadi biarkan saja. Nah, kan ada orang yang Parkinson atau kehilangan ingatan itu ada 2 sistem ya. Ada yang hilang sama sekali, ada yang timbul tenggelam. Sewaktu-waktu dia normal, sewaktu-waktu dia hilang. Nah, kalau dia normal kita kasih ingat, kalau hilang ya udah. Nah, jelas ya? Nah, kalau dia nggak sholat juga nggak apa-apa. Sebab kata Nabi, Allah mengangkat pena dari 4 orang. Salah satunya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Kalau lupa itu kan tidak permanen ya. Tentu pikul lebih berat dari lupa. Maka dalam kaidah ushul fikih mengatakan, kalau Allah mengatakan kalau ada hukum menetapkan yang ringan, maka yang berat apalagi ya. Kalau ditetapkan yang berat, maka yang ringan gak ikut gitu loh. Artinya hilang permanen itu hilang ingatan, itu adalah permanen gitu ya. Jadi tidak termasuk dalamnya lupa. Kalau lupa saja boleh, apalagi hilang ingatan. Tentu lebih ikut dibandingkan dengan hilang ingatan. Jelas ya? Nah, maka tidak boleh dibebani. Itu satu. Jadi sikap kita biasa aja. Ingatkan saja, tapi tidak dipaksakan. Mak, kenapa sih sholatnya salah? Gak usah bu. Allah aja gak menghukum, karena bapak menghukum dia. Padahal Allah bilang kami tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Ya, apalagi dalam melayani orang yang punya kelainan secara kognitif, itu agak payah kalau kita paksakan ya. Justru makin menambah keparahan. Karena semakin dia peras otaknya, itu semakin menambah keparahan di dalam berpikir. Jadi tidak usah dibebani. Yang kedua, dia bilang ikhlaskan saya supaya pulang. Ini pulangnya bisa pulang ke kampung ini di Jawa atau di Padang atau di mana gitu kan. Nah, ini bahasanya tidak jelas gitu ya. Dan gini, karena banyak teman-temannya, saudaranya itu sebenarnya juga. Oh, berarti maksudnya kematian gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan pikun tapi dia ingat mati kan. Maka ini adalah kenapa? Nanti saya jelaskan salah satu cara syaitan adalah membuat orang lupa kepada kematian ya. Kenapa? Karena syaitan itu menyesatkan manusia pada 3 kesempatan. Pertama, pada saat bertemunya 2 ayah ibu ya. Makanya Nabi mengajarkan kita berdoa ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Saya tanya antum dulu bikin baca doa enggak ini? Teman-teman saya jawab, 1 saya enggak tahu, yang kedua saya semangat sampai lupa baca doa. Maka tidak heran kalau anakmu mirip setan. Kata Nabi, siapa yang mendatangi keluarganya, istrinya, mendahului dengan doa isti'adzah ini, maka kalau nutfah hari itu tercipta jadi anak, Allah menjaga dia dari gangguan syaitan anaknya.
Ini menunjukkan bahwa setan pertama kali menyesatkan manusia pada saat dia mengeluarkan nutfahnya. Sehingga Nabi mengajarkan kita, datangilah istrimu, ucapkan bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, lindungilah hubungan ini dari gangguan syaitan, jauhkan, jangan sampai syaitan ngintip. Yang kedua, ya Allah, jauhkan anak yang kau rezekikan kepada kami lewat hubungan ini dari gangguan syaitan. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, siapa mengucapkan demikian dan nutfah menjadi anak, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Nah, kalau ada orang bilang begini, Pak Salib, anak saya suka diganggu setan, pasti lu dulu on tidak pernah baca. Kok Bapak tahu, akan ketahuan anaknya. Jadi Anda mendingan kalau punya anak masalah jangan cari saya konsultannya ya. Berarti saya bilang, Anda tidak baca. Ya, itu penting sekali. Makanya Allah menceritakan bagaimana ibunya Maryam, ya, ketika mengandung melahirkan, dia mengatakan, Samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berjanji sama Maryam dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan. Begitu juga keturunannya. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, maka Maryam dan keturunannya selamanya tidak akan diganggu oleh syaitan karena doa neneknya. Surat 3 Ali Imran ayat 36. Baik, yang kedua lewat makanan. Jadi hati-hati kalau cari nafkah ya, lewat makanan itu, karena makanan itu adalah kan merubah karakter, tabiat dan semangat ya. Sehingga 3 kali dalam Quran Allah mengingatkan kita soal makanan dengan syaitan ya. Salah satu diantaranya surat 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dia akan menyesatkan kita itu lewat makanan yang kita makan. Yang ketiga, dia akan melarikan kita dari kematian sebagaimana hadits yang sahih. Bahkan kalau kita jadi ingat mati, dia akan menyesatkan kita pada saat sakratul maut ya. Ya, sebab kalau sesak hari itu dan kemudian qaid kan tidak ada taubat lagi kan? Apa kata setan? Lu gue banget gitu loh. Ya, gue tunggu lu di neraka, kita sama-sama clubbing deh. Karena dia kan tidak mau di neraka sendirian, sehingga selalu diingatkan kepada kematian karena syaitan akan menghasut dia terhadap kematian. Itu satu ya. Yang kedua, kalau memang beliau selalu bicara tentang kematian, toh kematian bukan ada pada tangan Bapak kan? Jelas ya? Maka sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita menghadapi kematian orang yang begitu, kita hanya berdoa. Saya lupa lafaz Arabnya, kata Nabi, ya Allah, matikan dia kalau memang kematian baik untuknya, dan sembuhkan dia kalau memang kehidupan itu lebih baik untuknya. Rawahu Bukhari. Jelas ya? Jadi berdoa saja, ya Allah, kalau kematian itu baik untuknya, maka kami ridha kematian itu. Tetapi kalau memang kehidupan ini baik bagi dia, maka sembuhkan ya Allah. Itu satu ya. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak selalu mengkondisikan dia untuk selalu ingat Allah sebatas yang dia bisa. Sebab kata yang tidak dilupa itu Allah. Dan sepikun-pikunnya orang mukmin yang terbiasa berzikir, dia tidak lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Sehingga mungkin dia tidak mengerti karena sudah tercabut ingatannya, tetapi paling tidak lisannya mengucapkan, sehingga Nabi mengatakan man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Setiap yang akhir ucapannya la ilaha illallah, ya tentu khalisan dengan ikhlas, ya dengan ilmu, tapi dia kan tidak mungkin berilmu ya, ketika hilang kesadarannya, tetapi paling tidak selalu dibiasakan. Kalau sholat mungkin nggak bisa, tetapi lazimkan, dawamkan di lisannya kalimat la ilaha illallah. Jelas ya Bapak ya? Nah, barangkali itu yang harus dilakukan berkaitan dengan orang tua seperti itu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik, kurang 10 menit. Silakan. Surat berapa? Saya minta Qur'annya dong. Silakan. Kenapa?
Coba deh, saya bacain itunya. Saya minjam Quran. Surat Jin ayat 16. Ya. Apa kata Al-Qur'an gini ya. Wa allaw istaqamu ala tariqati dan bahwasanya jikalau mereka tak berjalan ke jalan yang lurus agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, itu rezeki yang banyak. Di sini bukan pernyataan Allah ya, bukan pernyataan jin ya. Kata nahnu di sini adalah Allah. Jadi Allah menjanjikan bahwa ingat bahwa jin itu kan ada dua. Jin itu ada dua ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Sebagaimana pernyataan jin pada ayat 11-nya ya. Di antara kami jin itu ada yang muslim, ada yang salih, ada yang tidak demikian. Tentu ada yang salih seperti kita, tingkatan kesalihannya juga beda-beda. Begitu juga dengan kefasikannya, tingkat kefasikan juga berbeda-beda. Tapi mayoritasnya adalah kafir. Mayoritasnya adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini Allah menjanjikan bahwa setan bangsa jin akan bersekutu dengan setan bangsa manusia untuk menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Dan kita tahu jalan lurus itu Islam ya. Maka Allah ketika setan menjanjikan sesuatu, makanya nanti di hari kiamat setan bilang, dia surat Ibrahim ayat 21 seterusnya ya. Nanti kita nyalahin setan. Setan bilang begini, mendingan gak usah nyalahin deh, ya. Gak usah juga gak bisa nolong lo juga, gak bisa nolong gue, sama aja, gak usah debat deh, ya. Kemudian setan bilang begini, saya janji ke Allah, iya. Allah janji nggak? Allah janji. Yang benar siapa janjinya? Allah kan? Salah lo, ngapain lo ikut gua? Maka setan menjanjikan, Allah juga berjanji. Di sini janji Allah ya, bahwa kalau kamu berada di atas Islam, maka pasti aku akan berizki. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Yang antum tanyakan apa? Yang di sini kan ayat ini membicarakan tentang jinnya. Jadi kenapa jin itu Allah mengasih jin itu air? Air, iya. Baik. Kan jin beriman kan akan sama dengan kita diberi nikmat juga kan? Jadi gini, yang menghuni neraka jin dan manusia ya, malaikat enggak. Maka tentu yang memasuki surga juga jin yang salih. Yang memasuki neraka juga jin yang kafir. Manusia juga sama. Pertanyaannya adalah, kenapa jin diberi air? Maksudnya di sini air segar, di sini rezeki ya. Rezeki yang baik-baik maksudnya. Jadi Ibnu Abbas menerangkan maksud air di sini rezeki yang baik-baik satu. Qatadah mengatakan yang dimaksudkan air di sini adalah surga. Kenapa? Karena benda yang paling sulit bagi penghuni neraka itu air, walaupun satu tetes sekalipun. Lihat surat 7 ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, berilah kami setetes air saja. Berilah kami setetes air saja, atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian. Maka penghuni surga mengatakan, innama harramallahu alaikuma alal kafirin. Dan sungguh Allah mengharamkan keduanya, setetes air itu maupun rezeki yang ada. Jadi yang dimaksudkan dengan rezeki Allah secara menyeluruh ya. Sehingga setiap orang yang beriman, ayat ini kan Allah janjikan jin, tapi bukan berarti jin yang dapat nikmat itu. Kita juga sama. Jelas ya? Siapa saja, baik dari bangsa jin atau bangsa manusia, ketika dia berpegang teguh di atas jalan yang lurus istiqamah,
maka pasti Allah akan memberi dia kabar gembira ya. Karena Allah jelaskan di surat 41 ayat 30 dan seterusnya. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi yang dimaksudkan dengan air di sini adalah rezeki Allah yang baik-baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dijelaskan para salah satu ahli tafsir yang utama adalah di akhirat ya. Kenapa? Maksudnya Allah bebaskan mereka dari azab neraka. Sehingga kenapa? Karena benda yang paling mahal bagi penghuni neraka adalah setetes air. Kalau hari ini Bapak beli galon-galon ribuan juga bisa kan Pak? Ternyata satu tetes saja di akhirat itu susah ya. Nah, jadi itu bermaksud dua itu ya. Jadi Allah kasih rezeki secara menyeluruh dan Allah akan memberi rezeki dengan surga. Karena sesuatu yang paling sulit bagi penghuni neraka adalah satu tetes air saja. Jelas ya? Baik. Masih ada waktu 3 menit. Lumayan loh. Nggak ada yang lagi masalah. Kita setiap sholat berjamaah itu di imam luruskan. Mungkin pada saat pertama, rakaat pertama lurus. Tapi setelah sujud, kadang-kadang ada yang maju sedikit. Iya. Akhirnya tidak lurus. Baik. Pak, makanya umat Islam kondisinya kayak sholatnya kan. Partai Islam dari awalnya tuh lama-lama kan bubar juga, persis sholatnya. Akan kata Nabi apa? Bapak-bapak kalau baca hadis tentang lurusnya satu kan tidak kurang dari 50 hadis loh ya. Jadi wajibnya meluruskan hadis-hadis sah itu hadisnya mutawatir. Dan seluruh hadis tidak menjelaskan, menjelaskan bahwa Nabi sangat keras dan tegas tentang saf ya. Ya. Bahkan Nabi sujud pun, coba lihat. Nabi ketika sujud kemudian Nabi bangun kan, Nabi lihat dalam waktu sujud kan ada orang yang perutnya maju kan. Maka Nabi bilang hati-hatilah kalian kan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa satu, meluruskan saf itu satu kewajiban karena disertai dengan sanksi. Pertama, rapat saf kalian supaya setan tidak melewati kalian. Itu satu. Itu penting kan? Sementara kita disuruh untuk melawan setan. Kedua, kata Nabi, hendaklah kalian merapatkan saf kalian dan jangan kalian berselisih. Nanti hati-hati kalian juga berselisih. Jadi bahwa persatuan umat itu ditentukan oleh persatuan safnya. Karena persatuan umat itu bukan karena satunya gagasan tujuan besar bersama Nasdem, bukan. Tetapi bagaimana terikatnya akidah yang lurus, bersih. Dan itu diawali dari sholat berjamaah kan. Maka antum lihat kondisi umat Islam di saatnya. Di awal-awal lurus kan. Itu dulu Zainuddin kan di P3 kan. Gak cocok P3 bikin PBR kan. Lama-lama PBR, bongkar juga PBR gitu kan. Itu. Jadi kondisi umat Islam kayak gitu. Awalnya bersatu, namanya persatuan tai kambing namanya. Tai kambing di perut nyatu. Keluarnya ada yang bundar, ada yang oval gitu loh. Itu kondisi kita umat Islam kayak gitu. Nah, jadi Nabi menegur para sahabat, mengatur sejak awal sampai salam harus menjaga safnya. Jelas ya? Nah, jadi perhatikan ya ikhwan, saf kita. Iya, di awal tuh nyatu begini. Ini biasa dia begini. Dia perhatikan, makanya ukurannya. Jangan kelebaran begini. Itu kayak orang mau beranak. Ya saf itu sejajar dengan bahu kakinya ya. Nah, jadi ini kan terukur tuh. Jelas ya? Nah, sampai kamu salam ukurannya begitu. Ini enggak, pertamanya gini. Nanti lama-lama gini lagi. Ya, nah, tidak boleh ukurannya adalah sebatas bahu ini ya. Jadi sebahu. Jadi sehingga kita tetap sama seperti itu. Kalau yang sebelah menjaga jarak seperti ini tetap pertemuan juga kan? Tidak akan longgar safnya. Ya, kemudian begitu sebaliknya. Yang lurus belakang kan Nabi juga memperhatikan, hendaklah memperhatikan tumit-tumit dalam saf kalian kan. Sehingga tumit itu penting ya, makanya alat bantunya kan sudah ada itu. Tapi memang umat Islam yang susah diatur kok. Ya, itu di awal juga ada yang di depan, ada yang belakang, suka-suka dia gitu loh. Padahal itu kan sudah dibuatkan jalan yang mudah untuk ngatur safnya. Sekali lagi, jangan pernah menyepelekan saf. Karena Nabi tidak bertakbir sampai safnya itu sempurna. Dan Nabi sering mengancam orang yang tidak lurus safnya. Bahkan ada orang yang diancam karena perutnya melebihi orang lain. Padahal itu sudah salat berjalan loh. Ini menunjukkan bahwa menjaga kerapian
kerapatan dan kelurusan saf sejak dari takbir sampai dengan salam. Dan itu adalah pertanda persatuan umat Islam. Jadi kalau safnya porak-poranda, jangan pernah harap umat satu dipersatu. Biarpun ada PUI, Persatuan Umat Islam, ada PUI, Forum Umat Islam Indonesia, yang tidak pernah bisa mempersatukan umat ini kan? Betul? Maka benahilah umat ini, persatukan hatinya. Pertama, di satu akidah, satu manhaj. Yang kedua, hendaklah rapatkan saf-saf mereka. Selama dua ini tidak diperhatikan, maka selamanya hati-hati umat Islam tidak akan bisa dipersatukan, dipertautkan, alias ukhuwah tai kambing tadi. Namanya apa? Ukhuwah tai kambing. Nyatunya di awal. Sesudah itu berserakat. Tahu tai kambing kan? Nah. Jangan tersinggung, ini hanya contoh aja. Ya. Baik, jelas ya? Nah, saya kira cukup, pas jam 1 lewat 1 menit aja. Ya, saya kira cukup. Insya Allah bulan depan kita bertemu di awal Ramadan ya, di pertengahan, kemudian mungkin bulan Juli enggak, karena udah pulang kampung kali ya. Bulan Agustus gitu ya. Baik, kita akan bertemu. Saya tidak nambah materi ya, saya tetap lanjutkan materi ini ya. Nah, jadi saya bulan Ramadan biasa off kajiannya ya. Jadi saya ngajak sampai lohor. Selesai itu nggak ada kajian-kajian lagi gitu ya. Jadi Ramadan kalau diundang saya nggak akan menerima. Jadi kan coba-coba undang saya malah langsung saya terima loh. Ya, kalau ditanya kenapa masa tiap hari kejar setoran ibadah sampai Ramadan pun kejar setoran juga. Ada ustadz bilang, kan ceramah itu ibadah, coba nggak dibayar. Saya demi Allah kamu tidak bilang ibadah, itu kan karena dibayar. Ya, jelas ya. Tadi saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.